Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil aliyyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratin mustaqim. Amma ba'd. Ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Ghafarallahu lana wa lakum wa limasyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Yang saya hormati dan Allah muliakan keluarga besar dari Al-Maghfurlah Al-Murabbi Arwahina Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad bin Mama Sukanta bin Salmin, juga Umi dan keluarga besarnya. Tak lupa yang saya hormati dan Allah muliakan kesepuhan kita Mama Kiai Haji Engkus dan keluarga besar dari Mama Kazim, juga kesepuhan dari seluruh murid-murid mursyid kita Bapak Kiai Haji Aspuri, begitu juga Kiai Haji dari Kalumpang Kang Haji Endin, beserta Bapak Kiai Haji Umin bin Haji Yasin. Tak lupa para alim ulama yang ada di panggung utama ini beserta ulama-ulama yang ada dimanapun. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syaukani menjelaskan, dan penjelasan Imam Asy-Syaukani diperkuat oleh Syekh Fauzi Al-Karkari di dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah, bahwa awliya'uhu la ya'lamuhum illahu, para kekasih Allah, para wali-wali Allah, la ya'lamuhum, tidak ada yang mengetahui mereka illahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini lahir al-qa'idatul kubra fi tariqatina, tariqah al-qadiriyah wa naqsyabandiyah. Dari ucapan ini kemudian lahir satu kaidah kubra yang tidak boleh ditinggalkan oleh pengamal tariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah. Apa tariqah itu? Apa kaidah itu? Karena memang wali hanya diketahui oleh Allah dan jumlahnya amat banyak sekali. Ada murid mama, saya nggak harus sebutkan namanya, waktu beliau muraqabah la ta'yin, lalu dalam muraqabahnya disuruh melek dan dikatakan di Indonesia ini banyak para wali. Tatkala dia buka matanya, tampak sekali wali-wali Allah yang banyak mendoakan kampung kita, negara kita ini.
Maka hikmah besar dari kumpulnya kita dalam acara haul ini ingin mendapatkan curahan dari keberkahan para awliya illah, khoson mursyidina wa murabbi arwahina. Sekalipun beliau sudah berada di alam barzah, tapi ruhaniyahnya masih yatasarraf, masih bisa memberikan keberkahan kepada kita untuk ma'rifat kepada Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini zikir kita meningkat. Kanatil qa'idatul kubra fi tariqatina istahkir nafsak wa'azzim ghairak. Rendahkan dirimu, muliakan orang selainmu. Seseorang tidak akan pernah diangkat menjadi waliullah apabila melihat dirinya lebih baik dari orang lain. Sampai kapanpun, sekalipun wiridannya sudah sampai pada tingkatan tertinggi, jika masih ada ananiyah pada dirinya, melihat qaidah kubro ini, Allah tidak akan pernah mengangkat dia menjadi wali min awliyaillah. Saya tadi mendapatkan ilmu baru, saya dengar, padahal kita sudah sering bertemu dengan mama, tapi mama tidak menceritakan itu. Dari Kang Haji, putra Mama Kazim, bagaimana ketawaduan mama waktu beliau dididik oleh Mama Kazim. Ini sesuai dengan diangkatnya wali min awliyaillah Qutbi Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia diangkat menjadi wali Allah bukan karena banyak zikir dan puasanya, bukan hanya itu, bukan karena duduk selama 3 tahun disuruh oleh Nabiullah Khidir, uq'ud hahuna salasa sinin, duduk di sini 3 tahun, jangan kemana-mana. Dan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani duduk tidak kemana-mana 3 tahun penantiannya. Bukan itu, kata beliau. Aku diangkat menjadi wali itu mimbabit tawadu, dari pintu kerendahan hati. Karena setelah aku dibukakan oleh Allah pintu kewalian, ada orang menjadi wali dari puasanya seumur hidup. Ada orang yang dibukakan kewalian itu dari pintu sholat tahajudnya, dari pintu sholat zikirnya, dari pintu sodakohnya, dari pintu silaturahminya. Semua itu yazdahimun, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Berdesak-desakan orang ingin masuk menjadi wali melalui pintu itu. Dan jika aku masuk melalui pintu itu, maka aku diangkat menjadi walinya agak terlambat. Lalu aku lihat satu pintu yang agak senggang, yaitu pintu tawadu. Lalu aku duduk di sana, dan dari pintu itulah aku diangkat menjadi wali min awliyaillah. Mudah-mudahan setelah kita pulang dari sini, kita lebih menjadi orang yang tawadu. Itu warisan Rasulullah, itu warisan Sultanil Aulia, itu warisan Mama Asnawi Caringin, itu warisan Mama Sukanta Salmin. Bagaimana Mama di dalam memperjuangkan ini thariqah, tidak sedikit cobaannya, banyak, tapi dengan tawadu beliau diangkat derajatnya oleh Allah. Lalu kita yang haul sekarang, jika masih ada kesombongan setelah pulang kita dari sini, ketahuilah kita tidak mengambil hikmah dari acara haul ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semua. Wa kanatil qaidatul kubra fi tariqatina al-qadiriyah wan naqsyabandiyah istahkir nafsak. Kalau kita sudah melihat diri kita tidak bernilai, Allah yang angkat. Kalau kita melihat diri kita bernilai, Allah akan jatuhkan. Wa'azim ghairak,
Muliakan orang lain kalau Anda ingin menjadi wali. Jangan hanya ingin dimuliakan orang lain, diri Anda berat untuk memuliakan orang lain. Itu bukan thariqah jalan, thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Tapi kalau kita lihat murid-murid mama, dari wajahnya, karena memang berzikir, dan di saat kita zikir hati dihadapkan ke Allah. Tatkala hati menghadap ke Allah, yang kita minta turunnya rahmat Allah. Di saat kita Allahu Allah, pikiran kita memaknakan ayat sesuai dengan muraqabah yang kita sedang lakukan. Kalau ahadiyah berarti qul huwallahu ahad, sampai kalimat Allahu Allah mengalir pada aliran darah kita. Itu yang diajarkan oleh mama. Kemudian meringkak bulu melahirkan wijdan, dan ilmu ini kita dapat dari beliau. Dan tanpa saya lihat semuanya para guru-guru kita ketenangan dan ketentraman. Inilah makna hadis wa idza ru'u zikirallah. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, dia nggak harus ceramah, mengeluarkan Al-Quran, mengeluarkan hadis, baru kita pandang wajahnya, kita langsung tertarik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka untuk mengajar masyarakat, mengajak masyarakat itu bukan hanya dengan ceramah dan ngaji kitab, tetapi sudahkah wajah Anda, hati Anda dihadapkan ke Allah? Inilah tawajuh yang diajarkan oleh guru kita. Istahkir nafsak wa'azim qadrak. Istahkir, anggap tidak bernilai dirimu, wa'azim qadrak, muliakan selain kamu. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, kenapa di dalam thariqah Qadiriyah harus seperti ini? Li'annal insan la yadri may yukhtam lahu bis sa'adah wa may yukhtam lahu bis saqawah. Karena kita tidak tahu, kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah, siapa yang akhir hidupnya sa'adah dan siapa yang akhir hidupnya saqawah. Sejarah membuktikan orang-orang yang sombong itulah yang diakhiri kehidupannya itu dengan kecelakaan, su'ul khotimah. Nahar ar-rajal, sahabat Rasulullah, dia pencatat Quran, mendengar langsung hadis Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, sholat di belakang Rasulullah. Tahukah kita, dia matinya murtad, meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Segitu sahabat. Dia murtadnya itu tatkala Musailamatul Kadzab mengaku nabi, dia menjadi pendukung Musailamatul Kadzab, dan itu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang sudah dekat dengan Allah biasanya ketakutannya lebih banyak, takutnya lebih banyak. Malaikat Jibril suatu saat dipandang oleh Rasulullah, dia menangis. Jibril, kenapa Anda menangis? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Aku takut akhir hidupku ini. Lalu kata Nabi Muhammad, bukankah engkau malaikat yang tidak ada hawa nafsu? Benar ya Muhammad, tapi jika aku ingat iblis, iblis juga teman kami awalnya ya Muhammad, sebelum Nabi Adam diciptakan. Beribadah hampir tidak ada sejengkal langit yang tidak dipakai ibadah oleh iblis. Tapi lihatlah iblis akhirnya, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena Nabi Musa ini kalimullah. Ya Musa, kira-kiranya kalau aku bertobat diterima tidak ya oleh Allah? Lalu Nabi Musa menceritakan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, tobat iblis akan aku terima, tapi syaratnya dia harus sujud di kuburan Adam. Lalu disampaikan oleh Nabi Musa, iblis, kamu dosanya akan diampuni jika kamu mau sujud ke Adam di kuburannya. Apa jawaban iblis? Ya Musa,
Waktu Adam hidup saja aku tidak mau, apalagi kalau Adam sudah mati, biar aku dilaknat Allah ketimbang menyembah Adam. Makanya thariqah harus istahkir nafsak wa adim qadrok. Coba kalau kita lihat kitab-kitab thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Ghunyah, beliau selalu memuji orang lain. Bahkan beliau pernah kedatangan pemabok, pemabok itu menghalangi jalan beliau. Lalu pemabok berkata, "Ya Abdul Qadir, apakah Allah qadirun, memiliki kemampuan untuk menerima taubatku?" Jawaban Abdul Qadir, "Bala wa huwa qadir," mampu. Pertanyaan kedua, mampukah Allah menjadikan saya orang yang seperti ini menjadi wali sepertimu? Apa jawaban Abdul Qadir? Mampu. Allah mampu menjadikan kamu wali min auliyaillah. Contoh tadi sudah diceritakan, yang satu Allahu Allah, yang satu ulah-ulah. Yang cerita seperti itu pernah kejadian pada Kibaroh. Kibaroh kalau doa enggak kayak kita Pak, menggunakan untayan bahasa balaghah, enggak, biasa aja lepas. Ya Allah, masyarakat butuh hujan, masa engkau pelit amat sama hujan doang? Ngomong begitu turun hujan. Kita dengan bahasa yang indah, Quran hadis 5 bulan kagak turun-turun. Kenapa? Masalahnya laisa bi amalina, bukan dengan perbuatan kita mulia, tetapi kita mulia tetapi bi hukmir Rabb. Allah yang menentukan. Kenapa kita merasa mulia di hadapan Allah? Maka kalau kita merasa mulia dari orang lain, ketahuilah wirid kita berarti belum sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama kita lebih mulia dari tetangga kita. Tetangga kita lebih mulia dari kita. Kunkan najmi, jadilah kamu bagaikan bintang. Bintang kalau dilihat di air itu paling bawahnya, tapi hakikatnya bintang paling tingginya. Wala takun kadukhan, jangan kamu seperti asap naik sendirian, di atas dingin hampa udara, ujung-ujungnya turun lagi ke bawah. Maka thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah, istahkir nafsak wa azim ghairah. Kilahuma adnaba bidzanbin wahid. Nabi Adam melakukan satu kesalahan, iblis pun melakukan satu kesalahan. Sama-sama bersalah. Sekalipun dalam kajian kita ahli sunnah wal jamaah, itu tidak bisa disebut dosa buat Nabi, karena Nabi ma'sum. Maka ada kaidah mimbabi hasanatil abror sayyiatil muqarrabin, itu ta'addud. Nabi Adam mendekati satu pohon, melanggar secara lafzi. Iblis melanggar juga, tidak mau sujud, bukan menyembah tetapi sujud kepada Nabi Adam, sujud tahiyah penghormatan. Sama-sama melakukan kesalahan. Tapi dosa Nabi Adam sababat tasrif, dengan dosanya Nabi Adam diangkat menjadi nabi. Sementara dosa iblis sababat litordi sababal bu'adi wa torod, dengan satu dosa tadi iblis yang tadinya dekat akhirnya dilemparkan dan jauh dari Allah. Inilah sirrun ajibun, qadar Allah itu memiliki rahasia yang indah dan aneh. Yaghdab, Allah marah dengan satu dosa, dan Allah ridho dengan satu perbuatan yang baik. Fudail bin Iyad, seorang perampok, lalu akhir hidupnya diangkat menjadi wali min auliyaillah. Maka orang-orang yang menjadi wali banyak Pak, yang latar belakangnya itu bukan orang-orang lurus-lurus pisan. Sebab patokan orang diangkat menjadi wali bukan karena amal. Kalau karena amal, iblis amalnya lebih banyak sebelum Adam diciptakan. Nggak ada capeknya. Kita kan kadang-kadang mengeluh, Abdul Qadir 3 tahun suruh duduk-duduk aja.
Apakah ada santri yang seperti itu? Kadang-kadang mama datang santri muridin waktu mama masih hidup, suruh nunggu dari pagi ke Johor aja nggak sabar. Kalau Abdul Qadir salah sini, maka wajar diangkat menjadi wali. Kenapa Abdul Qadir bisa begitu? Karena mengharapkan kemuliaan dari Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ibu bapak, kalaupun kita melakukan satu dosa, kesalahan, mudah-mudahan kesalahan itu menjadikan sebab kita dimuliakan Allah, mau tobat. Kalaupun kita melakukan kebaikan, mudah-mudahan kebaikan itu menjadikan sebab diangkat derajat kita oleh Allah. Tidak seperti iblis yang setelah dia beramal sombong, akhir amal ibadahnya yang begitu banyak menjadikan sebab dia semakin jauh dengan Allah. Ini adalah al-qaidatul kubra. Kemudian hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah, riwayat Bukhari Muslim, qad kana fil umami qablakum muhaddasuna wa iyakun fi ummati ahadun minhum Pak Umar minhum. Telah ada umat sebelum kamu, hai para sahabat, yang mereka itu Allah berikan muhaddasun. Hadis ini kemudian dimuradan ku Ibnu Wahbin ay mulhamun. Umat-umat terdahulu itu ada orang-orang yang diberikan ilham. Kalau dia membicarakan ilmu, ilmunya langsung dari Allah. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah ajarkan ilmu. Jadi ada ilmu yang langsung dari Allah, bukan dari pesantren. Maka kadang-kadang orang tukang zikir kalau bicara tawakal biasanya lebih pintar daripada kiai yang jarang zikir. Ada kiai bangunannya belum selesai, belum didak, kurang semen 50 sak, yang seminggu kagak berhenti. Padahal bab tawakal, sabar, segala hafal hadisnya. Tapi ada masyarakat yang anaknya sedang sakit, usahanya kagak laku-laku, duit kagak ada, tapi kita pandang wajahnya tentrem aja. Ini nih Pak, nih ada apa itu? Tidak sedikit Pak zaman sekarang orang berada di mobil mewah, duit tabungannya banyak, tapi malamnya tidak bisa tidur, puyeng. Dan tidak sedikit orang yang besok bagaimana cara menafkahkan istrinya, tapi malam dia tentrem. Adik bapak ibu milih mana? Milih banyak duit puyeng, kagak punya duit tentrem? Banyak duit ya zikir. Jadi kalau orang zikir itu banyak duit tentrem, susah juga ini maksudnya mama, supaya kita tentrem. Nasullaha fanasiyahum. Siapapun kita, mau pejabat, mau banyak duit, orang kaya, kalau lupa sama Allah, Allah lupakan. Kalau Allah lupakan, puyeng seneng-neng. Itu hadirin, ini qaidatul kubra. Makanya kalau zikir kan bahasa mama naon, masih ingat? Kosongken. Ini kosongken malah timbul di otaknya. Iya, coba. Nah, makanya Robitoh nggak boleh lepas. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani menerangkan arwah para guru di alam barzah itu lebih tajam penglihatannya kepada murid, karena alam sana lebih ikhlas. Kenapa? Tidak ada goron. Tidak ada goron. Hadirin, kemudian kata Rasulullah, wa iyakun fi ummati ahadun minhum. Jika saja dari umatku ada yang diberikan ilham, yang dia bicara dari ilmu langsung dari Allah, fa umaru minhum. Umar salah satu dari mereka umatku. Nah, makanya Imam Ibnu Malik melihat hadis ini tatkala menerangkan bab kana tarfa'u kanal mubtadasman
wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Umar yang dimaksud adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini kalau yang ngajinya ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang ngajinya Syiah beda lagi. Tarfa'ul kana mubtadasman wayali tansibuhu kakana sayyidan Ali. Ini menandakan bahwa musannif Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'i adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bet tarfa'u kanal mubtadasman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar, lalu nanti ada wa ulqatun hasilatun bitabi'i ka ulqatin binafsil ismil waqi'i, ujung-ujungnya itu diambil dari thorikoh, Pak. Makanya jelek orang thorikoh kagak resep alfiyah Johar Maknun. Coba hadratil kursiyah kakaulina li alimin digoplah adzikru miftahun libabil hadroh, orang ilmu bayan itu Johar Maknun, ilmu balaghah. Nah, kata Nabi Yuna Muhammad SAW, jika ada umatku yang Allah berikan ilham tadi adalah Umar. Nah, dari sinilah maka thorikoh berkembang. Alhamdulillah Sayyidina Umar thorikohnya turun ke bawah Sattoriyah. Kemudian kita alhamdulillah turun ke bawah Syekh Abdul Qadir jadi Qadiriyah. Kemudian alhamdulillah ada Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abdul Ghaffar digabungkan Qadiriyah jeung Naksabandiyah. Alhamdulillah saya mudah bersyukur banget Pak jadi orang Islam. Kedua, alhamdulillah masa remaja saya dipesantrenkan dan pesantren saya resep karena thorikoh dan nemu guru mama. Sudah cukup ya Allah. Malam-malam yang seharusnya kita tidur paling tidak sejam setengah Allahu Allah. Pan kata Tuhan saya jangan ngaku muridku kalau belum pernah ngerasakan jalsatan wahidatan sekali duduk dari isya sampai subuh. Pernah ngerasain ya? Kalau belum begitu di dalam kitab Al-Gunyah bukan muridku. Makanya 1,5 jam itu had akor. Yang 10.000 ama mama pakai jam. Ini murokobah jamnya ditaruh di depan. Tungak tengok karena jam. Ya, bisi kaliwa. Ya, waktuna. Nah, ti dia ibu bapak rahimakumullah hikmah tina ieu acara haul teh. Mugi urang tambih tawadukna jeung istiqomah dina ngawirid thorikoh Qadiriyah wan Naksaban. Doakan ya AA. Nah, memang waktu mama tuh kamu ini ada si anak ya ayah mama sebelum masuk ruang ICU pakai tongkat. Kang Din ada juga kula nitip anak kula kudu bisa ngaji, kudu katalar Riyadul Badi'ah paham alfiyah jeung katalar. Doakan ya Pak sing hasilnya daya teh warisan mama ya, pengen mama ini nanti banyak santri Maji Salim kamu dia itu diketok-ketok ku abah tembok nat. Alhamdulillah kalau kita mendoakan anak beliau mama, mudah-mudahan anak kita semuanya berhasil yang pesantren jadi kiai sadayana. Uih ti dieu teh mugi-mugi rizki urang tambih barokahna. Hadirin rahimakumullah, maka ilmu thorikoh ini sudah diisarahkan oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Bukhari Muslim ini yang disebut dengan hadis muhdatsun muhaddatsun ay mulhamun. Ini hadis thorikoh. Kalau ini sudah tidak ada orang-orang yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah, ya kiamat Pak. Jadi banyak, jangan khawatir Pak, apalagi di Banten kata ulama-ulama sepuh nih banyak banget wali Allah. Karena banyak banget wali Allah, jangan suka merendahkan orang lain. Jangan-jangan orang yang kita rendahkan itu adalah wali Allah. Istahkir nafsak wa adzim qadrak. Apalagi mama, kalau kata mama kita nih waktu menuntut thorikoh ke Mama Kazim, penampilannya nggak kayak kita ya Kang ya, rapi kayak kita makan rapi, mama pan lecek ya Kang ya penampilannya.
cerita beliau. Alhamdulillah kita menjadi muridnya, saya menjadi murid mama. Alhamdulillah waktu mama datang ke Cibinong, dadak saya Pak itu padahal lagi acara maulidan, itu banyak kiai-kiai guru-guru saya undang. Ki Mudrikah dari Sukabumi ada, Dian dari Ciberem kumpul, dari sekitar Cibinong, Bogor banyak. Itu mama datang bawa tongkat, dada saya nih Latifatul Qalbi, saya ditojok sama mama. Kiai naon ya, encan wow ke Allah, didorong, ditampi ku abdi encan wow ke Allah. Terus mama sholat ke luhur di atas sejadah warna coklat, jamaah takdim asar ditarik ke zohor. Sholat mama beres makan ke bawah, saya pakai, saya belum sholat dohor, pas saya pakai entah apa itu, kok hati saya tentrem banget. Sholat di atas sejadah yang bekas dipakai mama. Kamu gini nyaksikan, karena mama sholatnya di kamar pribadi saya pakai, oh tentrem amat, encan wow, leres encan wow ke Allah Gusti, yang Allah teh tina kitab doang sih iya mah, itu bahasa mama, dan itu di depan guru-guru saya udah langsung mama, saya umroh dulu, berangkat umroh, kata mama pulang umroh jangan lama-lama Cibinong, cuma naruh tas ganti baju langsung berangkat ke sini. Bener mang encan wau ke Allah, dan wikayana kayak can wau ya, dan orang teh keur belajar zikir, bahasa mama belajar zikir. Tah istahkir nafsak wa azim ghairok, belajarlah untuk memuliakan orang lain supaya kita dimuliakan Allah. Lihatlah orang lain lebih mulia daripada kita supaya kita diangkat kemuliaan itu dari Allah, seperti orang lain diangkat derajatnya oleh Allah. Sebab kalau kita memuliakan orang lain, kata malaikat, kata Allah, walaka mislu dzalik, engkau juga akan aku angkat derajatnya. Kalau kamu cinta dengan orang soleh, engkau akan aku angkat derajatnya. Jangan-jangan selama ini kita tidak diangkat menjadi orang soleh karena benci sama orang soleh. Walaka mislu dzalik, nggak dapat. Kata Allah, bagaimana mungkin aku angkat derajatmu menjadi orang-orang mulia, paling tidak orang soleh, jika kamu benci sama orang soleh. Istahkir nafsak wa azim qadrak wa qad tuzadu kana bi haswin kama kana as-sahha ilmaman taqaddama. Ikuti ulama-ulama mutaqaddimin, itu adalah paling sah-sahnya ilmu. Itu saja, yuk kita zikir Pak. Lah ceramah mah teu kudu lama-lama, nu penting mah zikirna. Laras apa laras? Sebab zikir mah langsung hate orang duduk di hadapan Allah, bari ngarep-ngarep turun rahmatna Allah, beres tah anu bikin tentram dunia eta. Toriko ceramah-ceramah wae giliran zikir kabur naon eta. Justru zikirna hudur hate ka Allah. Ya, hataman di mana-mana di sini rame ya, penuhin Bapak Ibu, nah itu amanah dari guru kita. Terus kalau didugi Ketuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dibawa oleh mursid-mursid kita sampai ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Abdul Qadir, ya Rasulullah, ini murid-murid saya, ini pengamal Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dan di belakang kita, di samping kanan kita ada Syekh Abdul Qadir, ada Imam Bahaiddin, ada Mama Kazim, ada Mama Asnawi. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya husnul khotimah. Segitu Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pulang dari sini kudu yakin akan tambah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.